A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang Allah muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu yang Allah muliakan, insyaallah pada pagi ini kita melanjutkan kajian dari fikih 4 mazhab dan melanjutkan tema yang kita uraikan di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang syarat-syarat menjadi makmum. Ya, kita sudah menjelaskan bahwa di dalam sholat berjamaah ada syarat menjadi imam, ada syarat menjadi makmum. Ya, kedua-duanya itu perlu kita perhatikan. Ya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, pada pagi ini ya kita ingin menjelaskan tentang posisi di dalam sholat berjamaah. Ya, secara umum Bapak Ibu sekalian, imam ada di posisi paling depan. Ya, di tengah-tengah makmum. Jadi imam itu tidak di dalam shop, terutama kalau dia imamnya laki-laki bagi jamaah laki-laki atau jamaah laki-laki dan wanita, ya. Dan pada posisi yang terlihat, ya. Jadi tidak tersembunyi atau tidak tertutup, ya. Jadi terlihat oleh makmum yang ada di belakangnya, ya. Kemudian di belakang imam, Bapak Ibu sekalian, itu sejatinya adalah makmum yang dewasa, ya. Jadi memang kalau bisa posisi makmum anak-anak itu berada di belakang, ya, jika memang mereka dapat dikondisikan. Kalau seandainya keberadaan anak-anak ini tidak kondusif, kalau dipisah dari orang dewasa, maka anak-anak boleh bersama dengan orang tuanya di dalam shop orang dewasa. Ya, kalau seandainya kalau dipisah di belakang justru tidak kondusif, ya. Apalagi Bapak Ibu memang di tempat kita anak-anak ini mungkin umumnya belum terbiasa disiplin di dalam sholat, ya. Dan memang tidak ada penugasan khusus untuk menjaga mereka. Mungkin perlu kita tiru juga di beberapa masjid yang besar, itu memang ada petugas merapikan shop anak-anak, mengkondisikan mereka agar tidak bermain-main atau tidak bercanda sepanjang sholat dilaksanakan. Jadi posisi Ahlussunnah wal Jamaah terhadap makmum anak-anak itu di tengah-tengah, Bapak Ibu. Jadi dia tidak mengharamkan sama sekali, tapi tidak juga membebaskan anak-anak. Ya, adalah keliru ketika kemudian kita melarang anak-anak ke masjid. Ya, itu tentu sikap yang tidak dewasa sekali. Yang kedua, tapi juga tidak membebaskan, gitu. Ya, anak-anak dibiarkan saja bermain-main sepanjang sholat. Nah, ini juga tidak benar. Ya, jadi kita berada di tengah-tengah. Satu sisi mempersilahkan orang tua membawa anak-anak untuk mendidik mereka cinta kepada masjid sejak usia dini, ya. Namun sisi yang lain kita juga perlu mengajarkan adab-adab di masjid. Maka saya berpesan kepada para orang tua, para ayah ibu atau mungkin para kakek atau nenek, ya, yang mungkin masih membersamai cucu di rumah, itu perlu mendidik mereka, mengajarkan adab-adab di masjid. Jadi jangan biarkan mereka berangkat ke masjid itu tanpa diajarkan adab-adab, gitu, ya. Apalagi misalnya anak-anak disuruh ke masjid, orang tuanya di rumah. Nah, ini juga musibah ini, ya. Nah, jadi harusnya ya bersama-sama kita mengajak mereka ke masjid agar mereka cinta kepada masjid sejak dini, Bapak Ibu, ya. Karena bagaimanapun masjid ya perlu juga dimakmurkan oleh anak-anak muda, anak-anak remaja, ya. Karena kita ini kan bakal pulang tidak lama lagi, tinggal menunggu
nomor antri saja gitu ya. Entah siapa yang akan dapat antrian lebih dulu dari kita gitu ya. Nah, belum lama saya mengurus jenazah kakak perempuan, kakak kandung saya yang wafat ya, kurang lebih 2 minggu yang lalu Bapak Ibu ya. Meskipun usia beliau lebih tua dari saya sekitar 5 atau 6 tahun ya, tapi ada kakak atau abang yang lain yang justru lebih berusia. Ada yang sudah 55, ada yang sudah 65, bahkan sudah hampir di kepala 7 ya. Tapi subhanallah ya, yang justru yang muda yang meninggal lebih dulu gitu ya. Jadi memang tidak ada jaminan soal ajal atau usia. Namun Bapak Ibu, memang semakin bertambahnya usia, memang ya semakin dekat kepada ajal ya. Oleh sebab itu kita perlu mempersiapkan kader-kader dan pelapis-pelapis baru ya. Jangan sampai nanti masjidnya kosong karena yang tua sudah berpulang ke rahmatullah, yang muda tidak terbiasa ke masjid, akhirnya kosong nanti masjidnya gitu ya. Jadi posisi makmum dewasa di depan, lalu makmum anak-anak. Begitu juga wanita Bapak Ibu sekalian. Hanya saja wanita ini jika idealnya memang yang paling depan, di barisan paling depan itu ya, itu jamaah anak-anak. Justru yang dewasa di belakang. Nah ini kalau memang kondisi tidak pakai sitar seperti ini, tidak pakai apa namanya ini, tirai pembatas gitu ya. Kalau dulu Bapak Ibu, mengapa perempuan dewasa di belakang? Karena tidak pakai tirai, terbuka saja sholatnya. Jadi di masa Nabi, di Masjid Nabawi tidak pakai tirai Bapak Ibu ya, cuma dibatasi aja, ada jarak ya antara jamaah laki-laki dengan jamaah wanita ya. Jadi kalau di belakang itu jamaah anak-anak, langsung nyambung jamaah anak perempuan. Jadi paling belakang di jamaah laki-laki posisi anak-anak yang atau remaja, di belakangnya posisi anak-anak perempuan. Nah di paling belakang baru posisi wanita dewasa. Ini di masa Nabi Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah kita sudah pakai tirai, dan ini ijtihad ya para ulama, meskipun tidak wajib. Tapi jika keberadaan tirai itu membuat sholat wanita lebih khusyuk, laki-laki lebih khusyuk, maka dia menjadi tuntutan ya. Dalam kaidah fikih, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kalau suatu tuntutan tidak terwujud melainkan dengan sarana, maka sarananya menjadi wajib. Karena khusyuk itu wajib dalam sholat Bapak Ibu, maka sarana yang mengantarkan kita khusyuk menjadi wajib. Sama juga kalau ada yang bertanya apa hukumnya berwudu ya, wudu itu tidak ada hukum yang pasti Bapak Ibu, bergantung dengan ibadahnya. Kalau ibadah wajib seperti sholat fardu, maka wudu menjadi wajib, menjadi fardu, menjadi rukun gitu ya. Nah, tapi kalau untuk ibadah-ibadah yang tidak mewajibkan wudu, maka hukum berwudu tidak menjadi wajib. Selanjutnya, cara memulai shaf Bapak Ibu. Jadi ketika imam berada di tengah-tengah, maka memulai shaf itu dari belakang imam. Memulai shaf dari belakang imam. Ini kalau kita berjamaah gitu ya. Jadi mulai dari belakang imam, posisi makmum kedua di kanan imam di belakang. Jadi kalau tadi orang pertama di belakang imam, orang kedua di sebelah kanannya, orang ketiga di sebelah kirinya, begitu seterusnya. Jadi tengah, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Begitu cara sampai shaf yang pertama penuh. Shaf yang kedua sama, mulai dari tengah-tengah belakang imam. Jadi jangan dari kanan mulainya, jangan dari kiri mulainya, atau jangan kanannya penuh, yang kirinya kosong. Nah, ini juga salah Bapak Ibu. Jadi memulai shaf itu dari belakang imam, lalu kanan, lalu kiri, jadi seimbang. Jadi titik starting pointnya dari tengah-tengah belakang imam. Penuh shaf yang kedua, shaf yang ketiga juga sama. Begitu seterusnya ya. Nah ini kalau jumlah makmumnya banyak. Kalau hanya berdua saja dan kedua-duanya laki-laki, maka posisi makmum laki-laki ada di sebelah kanan imam.
ya, mundur sedikit dari imam, ya. Boleh 1 jengkal, boleh 1 kepalan, boleh 1 ukuran sajadah, nggak ada masalah, Bapak Ibu, ya. Jadi karena memang merapatkan shaf itu baik imamnya, baik makmumnya 1 atau banyak, itu bukan rukun di dalam sholat, dia penyempurna saja, ya. Jadi kalau bisa, kalau ini anggap saja imam gitu ya, maka makmum di belakang begini, ya. Atau boleh begini, tidak ada masalah Bapak Ibu sekalian. Ini kalau antara makmum cuma 1 orang. Kalau makmumnya 1 orang perempuan, gitu ya, misalnya istri di rumah, di mana posisinya Bapak Ibu? Kalau hanya berdua dengan istri atau dengan anak perempuan, maka umumnya kata para ulama, posisi perempuan ada di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, di belakang imam. Kalau memungkinkan, kalau tempatnya sempit, ya udah di kanan, bisa di kiri, nggak ada masalah. Ya, tapi kalau tempatnya lebar, posisi istri atau anak perempuan yang cuma 1 orang makmumnya di belakang imam, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya bukan mahram, ya tentu kalau di tempat yang tertutup tidak disarankan Bapak Ibu, ya. Jadi nanti jadi khalwat istilahnya, gitu ya. Nah, tapi kalau tempatnya terbuka, mungkin kita di rest area, nampak laki-laki di depan agak berjarak, tanya, Bapak mau berjamaah dengan saya? Kalau dia setuju, jadi ibu bermakmum kepada imam yang di depan boleh, asal tempatnya terbuka, ya, tidak tempatnya tertutup, gitu ya. Nah, ini bagi kita yang menjadi imam bagi 1 orang. Kalau 2 orang, misalnya ada anak laki-laki, ada anak perempuan, atau ada anak laki-laki, ada istri kita, maka anak kita di samping kanan kita, istri baru di sebelah kiri kita, atau begitu. Jadi tapi agak ke belakang, tidak sejajar dengan posisi anak laki-laki. Ustadz, boleh nggak? Nah, ini mungkin jadi pertanyaan, boleh nggak shaf wanita berada di shaf laki-laki? Nah, mungkin pernah heboh gitu ya, baik di istana gitu ya, atau mungkin dalam kondisi tertentu sholat Idul Fitri di lapangan, itu kan kadang-kadang nyampur itu, bertemu shaf laki-laki dengan shaf perempuan. Pertanyaannya, boleh nggak seperti itu? Bapak Ibu sekalian, yang ideal seperti mana yang Nabi sabdakan, posisi shaf laki-laki dan wanita itu terpisah, jadi ada jarak gitu ya. Tapi dalam kondisi tertentu di mana jamaah yang melimpah, kemudian hal itu terjadi secara natural saja, itu diperbolehkan, ya, selama tidak ada persinggungan, tidak ada sentuhan gitu ya. Jadi boleh jadi di sebelah kiri kita itu ada anak perempuan orang atau ada istri orang, nggak ada masalah kalau memang hal itu terjadi di luar keinginan kita. Jadi ya karena penuh. Nah, itulah Bapak Ibu yang juga terjadi ketika musim haji, ya, baik di Masjidil Haram atau di Padang Arafah atau di Mina, dimanapun. Udah kadang-kala di sebelah kiri kita ini istri siapa ini, ya, di sebelah kanan kita anak perempuan siapa gitu, kita nggak tahu, ya. Maka karena kita fokus beribadah, ya kita abaikan itu, tidak ada masalah. Jadi kalau seandainya itu terjadi, maka sepakat para ulama sholatnya tetap sah. Nah, jadi ibu-ibu jangan nanti kaget, akhirnya ini kenapa ada laki-laki di sini, akhirnya ke belakang nyari tempat, akhirnya nggak ketemu tempat, akhirnya tertinggal sholat. Nah, jadi tidak ada persoalan dan tidak mengganggu keabsahan sholat kalau seandainya shafnya tercampur, gitu ya. Nah, yang tidak boleh itu ketika kita sengaja mencampur, nah, itu yang nggak boleh. Nah, seperti yang terjadi di pesantren Az-Zaitun itu, kita sebut nama karena sudah keluar juga fatwa dari para ulama, gitu. Itu yang dilarang Bapak Ibu, nggak boleh. Kita sengaja mencampur-campur shaf itu nggak boleh, karena memang petunjuk dasarnya kata Nabi shafnya terpisah.
Boleh terpisah kalau hal itu di luar kendali, tidak disengaja, atau memang karena jamaah yang berlimpah, itu menjadi rukhsah atau menjadi keringanan. Nah, bagaimana kalau misalnya shop 1, shop kedua sudah penuh, kita sendiri datang? Nah, Bapak Ibu sekalian, kita boleh meminta satu orang yang berada tepat di belakang imam, di tengah-tengah. Jadi jangan narik dari kanan atau dari kiri, dari tengah-tengah. Kita tepuk bahunya, kita mungkin sedikit tarik ke belakang, ngasih kode. Jangan ditarik keras juga Bapak Ibu, nanti nggak mau dia. Jadi pelan-pelan. Nah, Bapak Ibu, dalam kondisi itu kita harus paham, oh ada yang narik saya dan dia sendiri. Kan kita bisa lihat sedikit ngelirik gitu, oh dia sendiri nih. Berarti dia minta saya menemaninya bikin shop baru. Tapi Ustadz, berkurang dong pahala saya. Shop tadi shop 3, ini pindah ke shop 4. Bapak Ibu, orang yang pindah ke belakang dapat double pahalanya. Dapat double pahalanya. Pertama, pahala pertama tidak berkurang, pahala kedua dia membantu saudaranya agar tetap dalam sholat berjamaah. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita ditowel bahunya, mundur ke belakang. Nah, jika yang ditowel tidak mau mundur, jangan dipaksa, jangan dicekek gitu ya. Suruh mundur enggak ya, biarkan saja. Kalau memang tidak memungkinkan, dia tidak mau mundur, ibu-ibu juga begitu, maka tetap di situ saja ya. Semoga nanti ada yang datang membersamai dalam shop gitu. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan kondisi kita berjamaah. Dan secara umum di dalam sholat berjamaah itu ada yang namanya masbuk, ada yang namanya muwafiq. Masbuk itu kondisi di mana kita tidak sempat ruku bersama imam, tertinggal 1 rakaat. Kalau yang kita sempat ruku bersama imam, maka namanya muwafiq. Jadi ada masbuk, ini istilah yang sering kita dengar. Tapi kalau muwafiq itu jarang terdengar ya. Jadi Bapak Ibu, ada jamaah yang masbuk, ada jamaah yang muwafiq. Jamaah yang masbuk yang tertinggal ruku. Kalau jamaah yang muwafiq itu yang dia sempat ruku bersama imam. Dan sepakat ulama 4 mazhab, orang yang ruku sempat bersama imam tumakninah, dia dapat 1 rakaat. Apa dalilnya? Hadis yang sahih, Nabi bersabda, man adraka ruku al imam faqad adraka rakaat. Yang dapat rukunya imam, dia dapat 1 rakaat. Dalam hadis Bukhari juga cerita tentang sahabat Nabi yang ruku di luar shaf ya. Kita pernah cerita di pertemuan lalu, ruku di luar shaf, lalu dia berjalan masuk ke dalam shaf ya. Begitu selesai, dia tidak menambah rakaat, dan ketika diadukan kepada Nabi, Nabi hanya mengatakan tolong jangan diulang ya, kepada sahabat yang ruku di luar shaf tadi, dan Nabi tak menyuruh sahabat tadi menambah rakaat. Jadi ulama menyimpulkan kalau begitu ruku sudah dianggap rakaat. Lalu bagaimana Al-Fatihahnya Ustadz? Al-Fatihah itu wajib dibaca kalau memang makmum sudah sejak awal bersama imam. Kalau bagi yang masbuk, maka itu rukhsah, pengecualian ya, karena ya mungkin ada uzur tertentu, dia terlambat dan tetap berusaha ruku bersama imam, maka kesepakatan para ulama 4 mazhab, dia mendapat 1 rakaat ya. Baik, berikutnya Bapak Ibu yang Allah muliakan, di dalam sholat berjamaah itu memang masjid ada peringkat-peringkatnya. Jadi ada masjid yang memang kita lebih utama untuk sholat di sana. Setidaknya di dalam kitab Al-Fiqhul Islamu Adillatuhu, Syekh Wahbah Zuhaili itu menjelaskan ada 10 jenis masjid yang afdol kita sholat berjamaah di sana. Yang pertama Bapak Ibu, 3 masjid yang utama. Pertama Masjidil Haram yang ada di kota Mekah, lalu
Masjid Nabawi yang ada di mana? Di Madinah. Yang ketiga Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. Ini 3 masjid yang utama yang kita disarankan untuk bisa sholat di 3 tempat ini. Ya, 2 tempat ini merdeka, 1 tempat sedang terjajah, gitu ya. Kita kalaupun berangkat ke masjid yang ketiga ini Al-Aqsa di Palestina, itu harus membayar izin visa kepada negara penjajahnya Israel, ya. Kita doakan semoga segera merdeka, Bapak Ibu, ya. Yang kedua, Masjid Jami', artinya masjid yang paling besar di lingkungan kita. Nah, itu afdal kalau kita bisa sholat di sana, gitu, ya. Kemudian yang ketiga, masjid yang dekat, gitu. Jadi kalau ada masjid yang dekat, jangan sampai kita yang jauh terus, hanya karena nggak mau nih imamnya nggak kunut, gitu misalnya, atau imamnya kunut, gitu misalnya. Saya nggak mau imamnya, misalnya orangnya saya nggak suka, gitu. Nah, itu dihindari, Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Jadi kalau bisa kita memakmurkan masjid di lingkungan kita, gitu, ya. Kemudian yang keempat, masjid yang paling banyak jamaahnya. Nah, jadi jangan sampai ini ada masjid di lingkungan kita banyak jamaahnya, kita nggak pernah sholat di sana. Jadi kalau bisa kita sholat di sana. Yang kelima, masjid yang memerlukan kehadiran kita. Nah, tentu kalau yang DKM, yang imam, jangan sampai absen. Ya, kalau memang umat masyarakat, ya, itu memerlukan kita, kehadiran kita, kita hadir di situ, ya. Kemudian masjid yang paling lama. Jadi kalau ada di lingkungan kita masjid yang paling pertama dibangun, nah, itu diantara masjid yang paling utama untuk dimakmurkan, gitu, ya. Kemudian masjid yang jauh, nah, ini juga artinya dia jauh dari tempat kita, dan di sana itu sepi jamaahnya. Nah, kita mungkin membantu meramaikan sekali-sekali kita, ya, itu boleh, Bapak Ibu. Kemudian masjid yang sholat fardunya di awal waktu, nah, itu lebih awal, lebih utama kita datang ke sana. Kan ada masjid kadang-kala di lingkungan kita ada yang terlambat kadang, gitu ya. Nah, itu kita boleh memilih yang paling awal, sholatnya di awal waktu. Kemudian Bapak Ibu berikutnya sholat, ya, di masjid yang banyak kegiatan kebaikannya. Masjid yang banyak kegiatan kebaikannya, mau gotong royong, mungkin banyak majelis ilmunya, banyak mungkin kegiatan ibu-ibu muslimahnya, itu begitu, ya. Nah, kemudian yang ke-10, masjid yang banyak orang alim, yang banyak orang solehnya, gitu, ya. Nah, itu juga menjadi salah satu masjid yang layak untuk kita makmurkan, ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, selanjutnya di dalam adab sholat berjamaah, gitu ya, ketika iqomah telah dikumandangkan, kita mungkin baru keluar dari rumah, apakah kita perlu berlari atau kita berjalan biasa saja, Bapak Ibu? Kalau pakai motor ya nggak ada masalah, gitu. Ini yang lagi berjalan, gimana tuh, Bu Ibu? Ini sudah iqomah ini, atau kita sudah iqomah, kita baru di halaman masjid? Kira-kira kita berlari atau jalan biasa? Ya, bahaya juga Bapak, ya, takut kejengkang atau ya, yang secara fikih Bapak Ibu disunnahkan tetap berjalan tenang. Tetap berjalan tenang. Mungkin Bapak Ibu berpikir, tapi kan Ustaz tertinggal jamaahnya. Betul. Tapi kita kehilangan pahala sebenarnya. Apa pahalanya? Kata Nabi, kalau iqomah dikumandangkan, alaikum bisakinati wal waqar, tetaplah berjalan tenang dan tidak tergesa-gesa. Jadi tenang aja Bapak Ibu, biarin juga mau iqomah, jalan pelan, jalan biasa gitu, jangan diperlambat juga.
Kalau kita memang kecepatan segitu, ya segitu aja jalannya gitu, pelan gitu. Ya, walaupun nanti kalau terlambat 1-2 rakaat nggak ada masalah. Ya, karena Nabi perintahkan kita tetap tenang dan tidak terburu-buru. Nah, yang berlari bagaimana? Yang berlari tidak berdosa, tapi makruh, Bapak Ibu. Jadi sholat yang dikerjakan makruh. Tadi kan mungkin boleh jadi bisa celaka, ya, atau kan kalau terburu-buru lari itu kan nanti napasnya tersengal-sengal, udah itu nggak bisa khusyuk itu. Nah, itu maksudnya, ya. Jadi upayakan kita tidak berlari, tapi jalan tenang saja sampai kita masuk ke dalam shaf gitu, ya. Baik, berikutnya Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang perlu juga kita perhatikan gitu ya. Kapankah kita berdiri untuk sholat ketika kita sedang menunggu iqomah gitu ya? Apakah ketika Allahu Akbar, atau kapan kita mulai berdiri? Kapankah kita disunnahkan berdiri ketika kita mau sholat? Nah, Bapak Ibu sekalian, setidaknya ulama punya 4 pendapat. Jadi keempat-empatnya boleh diamalkan. Boleh jadi yang sudah kita amalkan ini salah satu di antara 4 ini. Kalau betul ada, lanjutkan, gitu ya. Yang pertama dalam mazhab Hanafi, baru ketika kapan imam makmum berdiri itu ketika imam telah berdiri, ya. Nah, jadi makanya kalau di di Istanbul, di Turki itu Bapak Ibu, ya, itu imamnya standby dulu di depan baru iqomah. Nah, itu begitu. Kalau kita kan iqomah dulu baru imamnya merapat, baru makmum bikin shaf gitu ya. Nah, kalau di negara yang bermazhab Hanafi itu imamnya sudah standby dulu, ya, sudah berdiri, nanti baru makmum menyusul setelah imam berdiri gitu. Nah, dalam mazhab Maliki, ini kayak di Dubai, Abu Dhabi, di Emirat gitu ya. Nah, ini nanti mereka tidak ada patokan utama, kadang di awal, kadang di tengah, kadang di akhir. Jadi mereka bisa ganti-ganti sesuai kebijakan imam gitu ya. Dalam mazhab Syafi'i Bapak Ibu sekalian, nah ini dalam mazhab Syafi'i setelah iqomah selesai, ya, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah, ya. Setelah itu baru kemudian makmum berdiri gitu. Dalam mazhab Hambali, nah, di Madinah, di Saudi gitu ya, itu kapan makmum berdiri? Ketika kalimat qad qamatis shalah, baru berdiri makmumnya gitu ya. Nah, ini diantara pendapat para ulama kapankah kita berdiri. Yang terakhir Bapak Ibu, adab yang perlu diperhatikan, dan ini sering terjadi ya dalam kita sholat berjamaah. Ada 2 dan 3 jamaah di satu masjid dalam satu waktu, ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Nabi bersabda, tidaklah sholat ditegakkan lebih dari 1 jamaah di satu masjid dalam satu waktu, itu nggak boleh, ya. Jadi kalau ada jamaah yang utama, maka selesaikan jamaah yang pertama, nanti baru yang kedua. Jadi tidak boleh ada 2 atau lebih jamaah dalam satu waktu pada ibadah sholat yang utama, gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita di masjid rest area Bapak Ibu, banyak orang singgah gitu ya, maka memang lebih afdol tetap 1 jamaah Bapak Ibu, ya, tetap 1 jamaah. Jadi kita tidak bikin jamaah yang baru. Nah, kan kadangkala kendalanya, Ustadz, kan kita beda niatnya. Bapak Ibu, kata para ulama, antara niatnya imam dengan makmum itu boleh berbeda. Jadi tidak ada persoalan kalau kita mau bermasbuk dengan orang yang boleh jadi berbeda sholatnya. Dan kita nggak tahu, kan mungkin nggak ada tulisan juga. Kami sedang sholat zuhur kan nggak ada tulisannya. Jadi kita berniat saja, ya. Jadi kalau memang kita yakini ini orang musafir juga, ya, kan berarti kalau musafir
kita husnuzon, sholat zuhurnya 2, asarnya 2, udah. Ketika dia sedang sholat, kita niat aja, niat sholat jamak qashar, zuhur asar, masing-masing 2 rakaat, Allahu Akbar. Ya mungkin dia sedang asar, kita niat zuhur, nggak ada masalah. Ya begitu dia salam, kita pun salam, atau kita baru dapat 1, tinggal tambah 1 untuk sholat zuhur. Oh ternyata dia sudah selesai, karena dia mungkin yang tadi sholat asar, kita tinggal menambah sholat asar gitu. Jadi tidak jadi persoalan Bapak Ibu kalau seandainya niat kita berbeda dengan niatnya imam, itu tidak jadi persoalan ya. Bahkan kalau ada orang yang sedang sholat sunnah, kita boleh bermakmum dengannya, tidak juga jadi persoalan ya. Hadisnya sahih Bapak Ibu, bahkan Nabi ketika sedang ada di masjid bersama dengan sahabat ya, mereka udah sholat, tiba-tiba ada sahabat datang belum sholat. Kata Nabi, siapa yang mau bersedekah untuk sahabatnya, bersedekah pahala? Kata sahabat, saya ya Rasulullah. Kata Nabi, bersamai dia sholat berjamaah, padahal dia sudah sholat gitu ya. Nah ini menunjukkan bahwa kita boleh bermakmum atau boleh menjadi imam bagi orang yang sedang sholat sunnah, boleh, gak ada masalah. Mau dia imam atau mau kita imam, yang penting yang niatnya fardu, fardu niatnya. Contoh, imamnya sedang sholat sunnah, baik kita tahu atau kita tidak tahu, boleh kita niatnya sholat fardu. Atau sebaliknya, dia sholat sunnah, kita fardu juga boleh. Nah, ini jawaban, Ustadz bagaimana kalau saya nanti bulan Ramadan ke masjid, saya belum sholat isya, imam sedang sholat tarawih, itu bagaimana Ustadz? Boleh, berjamaah saja. Jelas imamnya niatnya sholat sunnah, kita niatnya sholat isya. Kalau imamnya cuma 2 rakaat, tinggal ditambah 2 lagi. Itu seperti mana uraian Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, dan Imam Syafi'i langsung dalam kitab Al-Bapak Ibu. Itu beliau menjelaskan, kata beliau tidak jadi persoalan kita bermakmum kepada orang yang sholat sunnah atau yang sedang sholat fardu yang berbeda niat dengan kita gitu. Nah, ini pengetahuan seperti ini tentu memudahkan kita agar tidak mendapat kesulitan di dalam melakukan sholat berjamaah ya. Baik Bapak Ibu, saya rasa itu mungkin sebagai pengantar singkatnya. Barangkali ada pertanyaan, kita buka bagi Bapak Ibu yang mungkin memiliki persoalan. Silakan, enggak Bapak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana cara mengisinya gitu ya? Ya. Baik, Bapak Ibu, cukup itu Bapak? Ya. Kalau tadi kita mundur ke belakang, nah posisi yang di depan yang berada di sop itu mengisi tempat yang kosong merapat. Gitu ya. Nah, siapakah yang merapat? Yang paling jauh dari imam. Bapak Ibu ya, misalnya ini posisi imam gitu ya. Ini posisi anggaplah sop yang kosong tadi ya, sop yang kosong. Ini ada yang di sini. Ini yang kosong begitu, ini yang kosong, ini yang terisi. Nah, yang mengisi sop kosong ini siapa nih? Yang sebelah sini mendekat atau di sini yang menjauh dari imam? Nah, yang jauh imam itu yang merapat Bapak Ibu, ke sini merapatnya. Ini tidak bergerak. Jadi kalau mengisi sop yang kosong, jangan menjauh dari imam, tapi yang jauh mendekat kepada imam. Jadi jangan sampai nih yang sudah anggap saja ini imam gitu ya. Ini imam gitu ya. Kemudian saya di sini. Kemudian sop yang kosong di sini nih. Harusnya yang sebelah sana mendekat ke situ gitu ya. Jangan saya yang ke sana. Nah, ini salah Bapak Ibu. Karena menjauh dari imam gitu. Ya, jadi patokannya adalah imam, kita mendekat ke arah imam, jangan menjauh dari imam.
bergeser Bapak, bergeser semua, gitu, merapat, gitu. Nah, ini mungkin boleh jadi kita belum terbiasa, tapi nanti kalau sudah biasa, insya Allah dia akan otomatis, gitu, akan otomatis Bapak ya. Wallahu alam. Mangga, barangkali ada yang lain, silakan. Oh ya, mangga Pak, silakan, mungkin dari nanti ya. Gimana? Oh ya, baik. Mazhab tadi, baik. Mangga Pak, silakan. Ini ada beberapa ustaz yang menyatakan hadisnya lemah yang mengenai sholat masjid itu yang ruku. Jadi harusnya menambah rakaat. Baik, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kembali tadi kapan makmum berdiri, ada 4 pendapat tadi ya. Kalau mazhab Hanafi, berdirinya itu patokannya hayya 'alas shalah, tetapi menunggu imam berdiri. Ya, jadi imam berdiri baru makmum berdiri gitu. Ya. Nah, jadi imam jangan terlambat juga. Gitu. Begitu imam berdiri, makmum pun berdiri untuk sholat. Mazhab Maliki ini tidak ada patokan khusus, bisa di awal iqamah Allahu Akbar langsung berdiri. Kadang di tengah dan kadang di akhir. Ini mazhab Maliki, gitu ya. Kalau mazhab Syafi'i setelah selesai iqamah Allahu Akbar la ilaha illallah baru berdiri, gitu ya. Mazhab Hambali itu ketika kalimat qad qamatis shalah, gitu ya. Baik, berikutnya tentang masbuk yang mendapat ruku. Bapak Ibu, ini kesepakatan ulama 4 mazhab, semuanya ahli fikih, semuanya ahli hadis, gitu ya. Keempat-empatnya mengatakan bahwa dalil tentang ruku bersama imam mendapat 1 rakaat hadisnya sahih dan dapat diamalkan. Di antaranya hadis Abi Bakrah tadi, itu hadis Al-Bukhari Bapak Ibu. Hadis Al-Bukhari yang dia ruku di luar shop, kan dia melihat Nabi ruku di masjid, kan dia berpikir ini kalau saya jalan kan tidak boleh berlari gitu ya. Jadi kalau saya berjalan, saya terlambat tuh, Nabi sudah i'tidal, tertinggal 1 rakaat. Sementara dia sahabat ini itu sangat menjaga sholat bersama Nabi berjamaah, dia tidak mau tertinggal. Nah, apa yang dia lakukan? Karena dulu kan kalau sekarang kita kalau di halaman tuh kadang nggak tahu tuh imam sedang apa. Tapi dulu Masjid Nabawi tidak ada dinding Bapak Ibu, terbuka aja, cuma ada atap. Dia melihat dari kejauhan Abi Bakrah ini, yang hadis Bukhari ini, Nabi sudah ruku di depan. Apa yang dia lakukan? Dia ruku di luar masjid. Allahu Akbar. Lalu dia berjalan begitu sampai ke masjid Bapak Ibu. Ini hadis dalam Al-Bukhari. Sampai di sana lalu Nabi i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Jelas dia tidak sempat baca Al-Fatihah karena langsung ruku. Begitu selesai, ada yang melihat, ngadu ke Nabi, ya Rasulullah, Abi Bakrah tadi rukunya di luar masjid, lalu dia jalan, lalu dia i'tidal dan seterusnya begitu ya. Jadi kata sahabat tadi seolah-olah, tolong jelaskan ini benar atau salah. Bapak Ibu, apa jawaban Nabi? Kata Nabi, zadakallahu hirsan wala tu'id. Semoga Allah membantumu bisa menjaga sholat dan tolong jangan diulang, kata Nabi. Artinya yang begitu nggak boleh diulang-ulang gitu ya. Itu terjadi karena emergensi saja. Dan waktu itu Nabi tak menyuruh Abi Bakrah, wahai Abi Bakrah, kamu kan tidak sempat baca Al-Fatihah, tolong ditambah rokaatnya. Itu nggak ada Bapak Ibu. Makanya ulama 4 mazhab menyimpulkan kalau begitu, bagi orang yang sedang masbuk, ya, muwafiq tadi, tidak diwajibkan menambah 1 rokaat karena dia sudah sempat ruku bersama imam, gitu ya. Nah, jadi pendapat yang menolak ruku bersama imam dianggap 1 rakaat, mohon maaf Bapak Ibu, itu hanya populer di Jawa Barat saja ya, dan hanya ormas ini saja yang menolaknya, gitu ya. Nah, mungkin saya tidak sebut karena ya menghormati, karena bagaimanapun ya mungkin ada ulamanya, ada kiainya juga yang berpendapat seperti itu, ya nanti kan masing-masing mempertanggungjawabkannya.
Nah, tapi kalau kita merujuk kepada ulama 4 mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan seluruh ulama, Bapak Ibu, ada jutaan jumlahnya di dunia. Jadi bukan level Jawa Barat lagi gitu ya, bukan level Indonesia, ini level dunia. Itu sepakat mengatakan ruku bersama imam tumakninah dapat 1 rakaat gitu ya. Nah, jadi bagi yang mungkin mau tetap mengamalkan pendapat yang menolak ruku dapat 1 rakaat, ya tidak ada masalah. Nah, tinggal nanti mempertanggungjawabkan di hadapan Allah tentang pendapat yang dia ambil gitu ya. Itu mungkin semoga jelas. Mangga mungkin dari kita kasih ke Ibu dulu ya, mungkin biar gantian. Mangga Ibu silakan, nanti baru ke Bapak lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan, kalau berjamaah bersama-sama perempuan, di mana posisi imam itu? Berada itu di mana? Ya. Ini imamnya perempuan, Bu ya? Ya. Imamnya perempuan. Kemudian yang kedua, Ustaz, ada di satu tempat jamaah laki-laki dan perempuan itu berada di 2 tempat tapi berdekatan. Oke. Kan masjid ini laki-laki, nanti yang di sana perempuan. Oke. Itu sholatnya sholat tarawih biasanya. Ya. Ini maksudnya masjidnya ada 2 gitu Ibu? Ada. Kalau satunya masjid, tapi yang satu itu masjid ruangan tapi berdekatan. Oke, baik. Bisa. Ya. Antara laki-laki dan perempuan. Ya. Nah kemudian kalau laki-laki biasa dari imam suaranya kan tidak harus ya. Nah perempuan juga suaranya seperti itu proses jahar, jadi baik. Sama-sama. Ya. Nah itu bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Baik, ya. Ya, jadi untuk posisi imam wanita, Bapak Ibu sekalian, mayoritas para ulama mengatakan posisi imam untuk wanita itu sejajar di shaf pertama. Sejajar di shaf pertama, dia tidak maju, sejajar aja ya. Karena pertimbangannya untuk mungkin keselamatan gitu ya. Jadi disamarkan posisi pemimpin atau imam bagi wanita. Meskipun kata sebagian para ulama dia boleh maju sedikit biar dapat dibedakan mana imam dan mana makmum. Jadi tidak ke depan terpisah, maju sedikit saja. Itu begitu Ibu untuk posisinya. Yang kedua, bagaimana kalau ada 2 jamaah gitu ya, laki-laki perempuan berdekatan gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi kita katakan ya harusnya 1 jamaah gitu ya. Jadi tidak ada itu tadi yang Ibu tanyakan ada 2 imam atau 1 imam? 2 imam. Ya, ini kan harusnya itu tidak terjadi Bapak Ibu. Imamnya cukup 1 saja. Ya. Jadi kalau misalnya tempatnya apa ya? 1 terbuka, 1 tertutup mungkin gitu ya. Iya, mengerti. Oke, setelah itu, nah, kenapa tidak bermakmum kepada yang laki-laki aja? Alah, oke, baik. Nah, ini pertama kesalahannya pertama, mengapa bikin jamaah sendiri? Ya harusnya kan kalau ada laki-laki di situ, meskipun mungkin dia berbeda, tapi kalau kita bisa satukan 1 imam, terlebih kalau dia berdempetan begitu, 1 imam saja laki-laki yang ditunjuk. Itu, ya. Nah, tapi bagaimana kalau sudah terlanjur begitu? Ya, kalau sudah terlanjur ya tetap sah sholatnya, hanya makruh Bapak Ibu. Ya, dia makruh. Nah, bagaimana soal wanita yang mengeraskan bacaan? Wanita boleh mengeraskan bacaan kalau ada keperluan. Contoh, tatkala menjadi imam, dia mengeraskan bacaan. Ya, makanya wanita juga diperbolehkan iqomah, tapi tidak boleh azan. Nah, walaupun mereka di kampung itu pulau wanita gitu misalnya, perempuan semua, itu hanya boleh iqomah, nggak boleh azan. Azan itu hanya untuk laki-laki Bapak Ibu. Tapi kalau iqomah boleh perempuan, kalau memang semua jamaahnya perempuan. Semoga jelas ya. Masih ada dari Ibu sebelum kita ya, silakan mungkin Ibu yang sudah pegang mic ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, yang ingin saya tanyakan, bagaimana kalau posisi jemaah yang memakai kursi? Ya. Apakah ada tempat tertentu atau bagaimana? Baik. Ya. Yang keduanya, seandainya kita sedang kajian, terus sudah masuk waktu subuh. Baik. Apakah diselesaikan dulu kajiannya atau kita bisa melaksanakan suruh secara sendiri-sendiri? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ibu, ya silakan. Tadi saya mau bertanya tentang imam untuk yang perempuan semua misalnya. Nah, di manakah berdirinya imam itu? Apakah misalnya kalau berdua ini ya, kalau berdua, apakah di sebelah kiri atau sebelah kanan? Kemudian kalau banyak mungkin bisa berderet gitu ya? Ya. 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 Ini dua-duanya perempuan Ibu? Ya, baik. Semuanya perempuan. Ya, baik. Untuk sholat posisi kursi ya bagi ibu-ibu atau bapak yang pakai kursi sebenarnya tidak ada panduan khusus ya, mau di depan, mau di tengah, mau di samping tidak ada masalah. Yang penting posisi itu posisi yang nyaman. Pertama bagi bapak atau ibu yang bersangkutan, yang kedua juga bagi orang yang di sekitarnya, itu ya. Nah di kita kan mungkin tidak ditentukan itu ya, kalau tidak ditentukan ya berarti menyesuaikan saja gitu ya. Nah, mungkin untuk memudahkan pergerakan saya rasa bisa di samping, bisa di belakang imam, tidak ada masalah kalau seandainya hal itu tidak menyulitkan yang lain. Meskipun di beberapa negara itu sudah dipatok Bapak Ibu ya, jadi misalnya di negara jiran itu misalnya mereka udah siapkan. Jadi jamaah yang pakai kursi itu ada di pojok kanan dan kiri gitu. Jadi boleh memilih, tidak diizinkan ada di tengah-tengah. Nah, itu begitu. Jadi mungkin agar memudahkan ya mobilitas, kalau ada yang di depan mungkin nanti setelah sholat akan ada kajian. Jadi yang pakai kursi tidak terganggu, itu boleh sebenarnya. Jadi intinya untuk posisi menyesuaikan berdasarkan dengan kenyamanan ya, baik yang bapak ibu yang pakai kursi atau yang ada di sekelilingnya. Yang kedua, syuruk boleh ibu ya. Jadi syuruk itu kan boleh dikerjakan baik dengan jeda atau tanpa jeda ya. Dengan jeda itu ya kayak tadi kan ada kajian dulu, mungkin ada yang mau minum kopi dulu gitu ya, atau baru dia syuruk, boleh, nggak ada masalah gitu ya. Nah, kalau dia di masjid yang penting dia belum meninggalkan masjid gitu ya. Itu bagi yang sholat syuruk, baik itu kita di masjid di Indonesia ataupun di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram ya. Nah, itu boleh kita menyesuaikan, yang penting kita belum meninggalkan masjid. Maksudnya gini Pak, kalau seandainya masih ada kajian, apakah kita waktu syuruk tiba, apakah kita sholat syuruk dulu atau selesaikan kajian dulu, itu maksudnya? Ya menyesuaikan saja ibu. Kan syuruk itu cukup panjang waktunya gitu ya. Syuruk itu Bapak Ibu sekalian setelah matahari naik setinggi tombak ya, itu sudah mulai waktu syuruk. Waktu syuruk itu sebenarnya juga waktu duha. Makanya kata ulama, syuruk itu duha yang diawalkan. Syuruk itu duha yang diawalkan. Jadi nggak ada masalah kalau syuruk kita mau jam 6:15, mau jam 6:30, mau jam 7, boleh, nggak ada masalah ya, karena waktu syuruk itu panjang, dia nyatu sebenarnya dengan waktu duha Bapak Ibu. Mengapa dikatakan syuruk? Karena dia duha yang paling awal. Duha yang paling awal namanya syuruk gitu. Jadi sebenarnya kalau sudah sholat syuruk, Bapak Ibu sudah sholat duha juga gitu ya. Nah, kalau kita mau tambah silakan. Nabi kan biasanya duhanya 4-8 rakaat. Oh iya, jadi bisa menyelesaikan dulu mendengarkan kajian ya Pak. Betul Ibu ya. Kemudian tadi posisi imam dan makmum kalau dua-duanya perempuan sama ya. Nah, cuma Bapak Ibu sekalian, kalau dia tadi ya, kalau dia sejenis ya, sama-sama dengan perempuan, maka kalau makmumnya banyak itu dia tidak ke depan tapi sejajar. Sama juga kalau dia berdua sejajar begitu, nempel di sebelah kanannya.
Nanti jamaah berikutnya nempel di sebelah kirinya, jamaah berikutnya nempel di sebelah kanan, gitu seterusnya. Gitu. Jadi tidak terpisah, Bapak Ibu. Jadi bagi wanita memang pengkhususannya jangan biarkan dia sendiri, tapi ditempel. Beda kalau beda lawan jenis, baik istri, suami atau wanita lain, gitu ya. Jadi itu terpisah. Karena memang ya laki-laki kan mungkin lebih identik dengan kepemimpinan. Kalau wanita ini dia disamarkan karena mungkin alasan keamanan. Jadi biar dia tidak terpisah dari jamaah gitu. Mangga Bapak tadi, ya silakan. Mangga Bapak silakan. Awal waktu ya. Hanya di awal-awal saja beberapa menit tidak seperti apa. Ya. Kita sebenarnya di waktu itu ya. Ya. Kemudian kunut atau perbedaan lain antara imam dengan makmum yang berbeda. Misalnya kalau kita di sini itu kan imamnya tidak pakai kunut. Nah itu makmum itu boleh nggak kunut? Beda nggak? Ya. Artinya misalnya kunut sendiri nggak? Atau Ya. kunut kita harus mengikuti karena kan pakaian itu ada seperti apa itu kita katanya harus mengikuti imam katanya. Ya. Itu nggak ada usah. Ya. Yang berikutnya itu jarak terjauh yang boleh kita dari makmum. Misalnya kita punya rumah di dekat sini atau di belakang. Nah kita dengar bahwa imam itu ada takbir di kolam itu kedengaran. Apakah Ya. kita boleh Ya. di rumah saja misalnya Ya. kayak itu? Nah itu sebenarnya seperti di Mekah itu kan kadang-kadang lewat jalan mana Ya. itu masih ada yang mengikuti suaranya padahal itu nggak Ya. kelihatan Ya. apakah seperti apa itu. Ya. Yang terakhir itu masalah imam. Jadi apakah kalau kita lihat dulu waktu di kampung itu kan nggak ada istilahnya itu begitu selesai satu imam kemudian maju lagi yang imam berikutnya. Nah begitu saya di Bandung itu kok aneh di Bandung nih saya bilang. Imam ada gimana Pak? Imam estafet imam. Jadi contoh dalam apa? misalnya ketika kita sholat imam depan selesai misalnya, ya kan? Nah kita kan masuk. Oh, oke. Yang belakang itu nyambung menjadi imam. Iya. Baris semua. Ya, oke. Diulangi sampai tidak ada putus imam. Ya. Selesai. Baik. Ada hukumnya nggak kayak gitu? Baik, ya. Itu aja. Ustaz. Ya. Baik, yang pertama awal waktu Bapak Ibu itu ya mulai awal masuk waktu sholat itu dianggap awal waktu. Ya, nah ini berlaku untuk semua sholat kecuali zuhur. Nanti zuhur kita akan jelaskan. Ya, jadi baik subuh, maghrib, isya, apalagi subuh, zuhur, subuh, asar, maghrib, isya, gitu selain zuhur. Nah, untuk sholat ini itu afdolnya memang di awal waktu. Awal waktu adalah awal waktu sholat. Kapan awal waktu subuh? Terbitnya fajar subuh. Ya, sampai kapan? Sampai terbit matahari atau terbit fajar, gitu ya. Nah, ini waktu subuh. Waktu waktu asar itu kan mulainya kapan? Mulai sejak bayang-bayang sama panjang dengan benda. Itu awal waktu asar. Sampai kapan? Sampai terbenam matahari. Jadi awal waktu itu dianggap ya ketika masuk waktu. Kemudian maghrib itu kan begitu terbenam matahari itu masuk waktu maghrib, itu awal waktu. Sampai nanti terbit bukan mega itu ya, ini mega merah gitu ya, mega merah dan begitu seterusnya. Jadi awal waktu itu adalah awal masuknya waktu sholat. Setelah itu dianggap nanti ada di pertengahan waktu, di akhir waktu gitu. Jadi yang dikatakan afdhalul a'mali as-shalah ala waqtiha itu di awal masuk waktu sholat. Nah, mengapa zuhur dikecualikan Bapak Ibu? Zuhur ini memang Nabi biasanya mengakhirkan atau melewatkan, tidak betul-betul di awal waktu. Kapan awal waktu zuhur Bapak Ibu? Ketika matahari tergelincir ke arah tempat dia terbenam. Kalau di Indonesia ke arah barat, kalau di Mekah ke arah selatan terbenamnya, karena kan berbeda arah kiblatnya gitu. Ya,
Jadi itu dia disesuaikan berdasarkan dengan dengan kondisi Arab. Mengapa Nabi biasanya mengakhirkan zuhur, Bapak Ibu? Karena umumnya di Arab itu kan panjang musim panasnya, dan jam matahari tergelincir itu puncak-puncaknya panas, ya. Itu kalau terakhir itu, kalau sekarang musim dingin sekarang itu ya, itu kan musim haji ya, dari mulai bulan Juni, Juli, Agustus itu puncak, Bapak Ibu. Itu puncak musim panas. Itu kadangkala sampai 55 derajat Celcius. Itu kayak kita berdiri atau naruh muka di atas kompor itu. Begitulah panasnya. Ya, jadi panas sekali. Dulu saya biasa kalau puncak musim panas, kalau mau ke masjid, walaupun dekat gitu ya, itu bawa handuk basah, tempel ke kepala gitu. Nyampe ke masjid udah kering itu handuk itu. Itu saking panasnya gitu, ya. Maka Nabi mengakhirkan untuk zuhur, Bapak Ibu. Jadi kalau zuhur, anggaplah jam 12, mungkin jam 12 seperempat, agar agak reda sedikit panasnya. Nah, itu begitu, ya. Jadi itu yang dikatakan awal waktu. Yang kedua tentang kunut, Bapak Ibu. Kunut ini kan kita pernah jelaskan secara umum ulama berbeda pendapat, setidaknya ada 3. Yang pertama pendapat Imam Syafi'i, ini kunut subuh sunnah muakkadah. Begitu pula nanti kunut nazilah, itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Dalilnya hadis Daruqutni, dikatakan Nabi kunut subuh sampai beliau meninggal dunia. Itu hadis yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Kemudian Imam Malik, Imam Ahmad mengatakan kunut itu ketika nawazil saja, ketika ada musibah, banjir, longsor, gempa bumi, ada pembunuhan, itu kunut nazilah, gitu ya. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan kunut hanya berlaku di masa Nabi. Nabi meninggal, selesailah syariat kunut, kata beliau. Nah, itu hukum kunut gitu ya. Nah sekarang bagaimana kalau berbeda nih, imamnya kunut kita tidak, atau sebaliknya imam tidak kunut kita mau kunut. Bapak Ibu sekalian, kalau imam kunut ya, kita tidak diwajibkan kunut. Apa artinya? Tidak batal sholat kita kalau tidak ikut imam. Begitu pula sebaliknya, kalau imam tidak kunut, boleh nggak kita kunut? Boleh. Dan kalau kita kunut tidak batal sholatnya, gitu. Ya. Lalu bagaimana? Kan katanya harus ikut imam. Ikut imam itu pada gerakan-gerakan yang rukun. Tidak boleh imam ruku, bapak sujud, batal sholatnya. Itu maksudnya. Ya. Jadi mengikuti imam maksudnya pada gerakan-gerakan yang rukun. Kalau yang sunnah tidak batal. Contoh, imamnya sujud dengan 2 lutut, bapak mau pakai 2 tangan, sah nggak sholatnya? Sah. Imamnya sedekap di pusar, bapak di atas pusar, sah nggak sholatnya? Sah. Imamnya tidak sedekap, bapak sedekap, sah nggak sholatnya? Sah. Begitu. Jadi yang harus diikuti adalah gerakan-gerakan yang rukun sholat. Itu wajib diikuti. Nggak boleh misalnya imam sudah i'tidal nih, sudah berdiri, Allahu Akbar, udah baca Al-Fatihah, bapaknya tetap sujud. Alasannya, Ustadz kan kata Nabi sujud perbanyak doa. Itu nggak boleh, Bapak. Kalau kita masih sujud, imamnya sudah baca Al-Fatihah, batal sholatnya. Karena meninggalkan 2 rukun sudah. Ya, meninggalkan 2 rukun. Jadi nggak boleh. Ya, kan kata Nabi, fa idza raka'a farka' ma'ahu wa idza sajada fasjud ma'ahu. Imam ruku kita ruku, imam sujud kita sujud, begitu seterusnya. Tidak boleh menyelisihi. Boleh tertinggal toleransinya 1 rukun saja, itu boleh tertinggal. Karena kita memang diminta untuk delay sedikit. Imamnya sudah pindah rukun, nah kita nyusul. Ya, jadi tidak boleh bersamaan persis dengan imam, itu nggak boleh. Kata imam, kata Rasulullah, la tuqaddimul imam wala tusawu. Jangan bergerak bersama imam dan jangan pula mendahuluinya.
Jadi nggak boleh tuh imam baru aja mau berdiri kita udah Al-Fatihah, itu nggak boleh. Jadi harus delay dari imam. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, sekarang yang afdol bagaimana Ustadz? Kan tadi kan boleh ya. Boleh itu artinya imam tidak kunut, kita boleh kunut. Imam kunut, kita boleh tidak kunut. Tapi mana yang paling baik? Bapak Ibu, mayoritas para ulama mengatakan yang paling baik mengikuti imam. Walaupun tidak batal kalau tidak mengikuti, tapi lebih afdol mengikuti. Dari 3 pendapat tadi Bapak Ibu, Imam Syafi'i sunnah muakkadah, Imam Malik mengatakan nawazil saja, Imam Abu Hanifah sudah selesai kunut, tidak lagi ada di masa kita. Ini mana pendapat yang paling keras Bapak Ibu kira-kira? Di antara 3 ini, mana pendapat yang paling keras terhadap kunut? Imam, maksudnya pendapat yang paling menolak kunut, yang mana? Abu Hanifah. Kalau Imam Malik masih lumayan, boleh kunut kalau ada musibah. Imam Syafi'i memang tiap subuh kunut. Abu Hanifah nggak ada kunut kata beliau. Kunut cuma ada di masa Nabi hidup. Ketika ada sahabat Nabi yang terbunuh, maka Nabi mendoakan kehancuran bagi para pembunuh sahabat. Nabi wafat, sudah selesai syariat kunut kata beliau. Itu Abu Hanifah. Dia paling keras menolak kunut Bapak Ibu. Tapi apa pesan beliau kepada murid-muridnya? Kata beliau, idza shalaitum ma'muman wal imamu yaknut. Kalau kalian sholatnya sebagai makmum, makmumnya kunut, faqnutu ma'ahu, kunutlah bersama imam. Subhanallah. Itu yang paling keras Bapak Ibu. Yang paling keras menolak kunut justru katanya kalau imam kunut, kunut bersama dengannya. Ya, kita ini bukan Imam Abu Hanifah, bukan Imam Malik, tapi udah kayak imam aja gitu. Ya. Dikomplain waktu itu oleh murid-muridnya. Lah, kalau begitu tidak konsisten dong kita. Satu sisi menolak kunut, tapi kalau imam kunut kita kok kunut. Di mana konsistensi mazhab kita? Kata murid beliau kepada gurunya. Bapak Ibu, apa jawaban Imam Abu Hanifah? Ini bukti kedalaman ilmu beliau. Katanya, tauhidan li sufufil muslimin, dalam rangka menyatukan sop umat Islam. Begitu. Jadi kalau urusan publik, urusan di tempat masyarakat luas, itu dibuang ego jauh-jauh, udah. Kalau kita ada di komunitas kita, gitu ya, memang di tempat yang mengamalkan satu mazhab saja, satu pendapat aja boleh. Tapi di tengah-tengah masyarakat kita juga harus menghormati keberagaman Bapak Ibu. Ini apalagi yang jadi imam. Imam itu simbol Bapak Ibu, simbol pemimpin umat. Jadi jangan sampai nanti imamnya kunut, imam makmum tidak kunut. Itu terlihat kita terpecah-pecah Bapak Ibu sekalian. Itu subhanallah. Gitu ya. Makanya saya karena memang lahir dari tradisi NU, pesantren saya NU, ya, sampai sekarang juga banyak terlibat kegiatan NU Bapak Ibu sekalian, saya kunut. Ya, tapi saya menghormati ketika imam tidak kunut. Bahkan kalau saya jadi imam, diminta jadi imam subuh, saya nanya dulu tuh ke jamaah, Bapak Ibu ini kita kunut atau tidak? Terserah Ustaz, kalau terserah maka saya kunut. Kalau katanya tidak, maka saya tidak kunut Bapak Ibu. Dan memang kota Bandung itu kan umumnya tidak kunut. Maka menyesuaikan. Dan Bapak Ibu sekalian, Imam Syafi'i itu pernah meninggalkan kunut. Ya, ini ceritanya sahih Bapak Ibu. Beliau pernah silaturahim ke pesantrennya Abu Hanifah. Karena beliau tidak ketemu Bapak Ibu. Imam Syafi'i itu lahir tahun 150 Hijriah. Tahun di mana Imam Abu Hanifah telah wafat. Abu Hanifah sudah wafat, Imam Syafi'i baru lahir. Ya, tapi dia tahu betapa hebat dan dalamnya ilmu Abu Hanifah. Dia berkunjung ke pesantren Abu Hanifah. Ada beberapa murid dari Abu Yusuf, dari Ahmad Syaibani, ini murid Abu Hanifah. Beliau diminta mimpin sholat subuh di pesantren Abu Hanifah yang tidak pernah kunut Bapak Ibu.
Kira-kira Imam Syafi'i kunut atau tidak Bapak Ibu? Beliau tidak kunut. Itulah satu-satu kalinya Imam Syafi'i tidak kunut sepanjang usianya. Dan ketika habis sholat, itu banyak orang yang gosip, yang heboh gitu ya. Imam Syafi'i telah bertaubat katanya. Dia kembali ke pendapat ulama yang lebih senior. Tapi apa jawaban Imam Syafi'i? Kata beliau, tidak. Saya insya Allah sampai meninggal tetap berpendapat kunut itu sunnah muakkadah. Tapi karena hari ini saya berada di pesantrennya Abu Hanifah, meskipun tidak bertemu dengan beliau, saya menghormati pendapatnya. Itu begitu Bapak Ibu. Jadi kalau ulama itu mereka sudah selesai bab itu. Ya, mereka punya pendapat, menghormati pendapat orang lain. Nah ini kita kadang-kala bukan ulama bukan, ya orang alim bukan, tapi hebohnya luar biasa gitu. Nah, jadi kita harus menghormati, gitu ya. Jadi selama saling menghormati, nggak jadi persoalan. Jarak bermakmum, memang secara umum kata para ulama patokannya masih di tempat yang sama, tidak terhalang oleh tempat yang jauh. Ya, itu walaupun ya kadang-kala memang sulit. Ya, memang sulit. Jadi dan setiap orang ya akan diberikan ganjaran berdasarkan dengan usahanya. Kalau dia dapat ke masjid tapi dia sengaja di rumah, ya nggak dapat pahala. Ya, boleh jadi sah sholatnya, tapi nggak dapat pahala berjamaah karena kok dekat ke masjidnya, kenapa harus di rumah gitu. Nah beda kalau dia ada uzur, sedang sakit, sedang tidak mampu, tidak kuat berjalan, ya dia boleh gitu ya. Nah, ada lagi ulama yang mengatakan patokannya selama kita dapat melihat makmum yang paling belakang, walaupun tidak melihat imam, minimal melihat makmum yang paling belakang, tapi masih di lokasi yang sama. Yang tidak boleh itu kalau berbeda lokasi. Bapak di Mekah ikut makmum ke Madinah, itu nggak boleh. Ya, ada di Bandung ikut imam yang di Cimahi, nggak boleh. Gitu ya. Nah, jadi kalau jarak masih dalam komplek gitu ya, itu kalau memang ada uzur, sebagian ulama memperbolehkan. Ya, selama mungkin dia masih bisa melihat makmum yang paling belakang gitu. Nah, yang tidak boleh Bapak Ibu kalau tidak ada ketersambungan sama sekali. Contoh kita di dalam kamar tidak melihat sama sekali, maka ini dilarang. Makanya Imam Syafi'i itu mengatakan minimal itu harus terbuka pintunya agar kita tetap dianggap tersambung walaupun ada jarak antara kita dengan imam. Nah itu begitu. Selanjutnya makmum yang musalsal. Secara fikih boleh Bapak. Ya, yang penting begini. Jadi ini ada dua praktek yang jangan sampai keliru Bapak ya. Jadi ada praktek yang pertama ini, ada orang sholat, lalu dia kan tadi mungkin belum sempurna satu rakaat gitu ya. Imam yang pertama sudah salam nih. Dia sedang berdiri menyempurnakan satu rakaat yang terakhir, sedang sholat. Lalu saya datang, belum sholat, saya nempel ke dia. Bermakmum, Allahu Akbar. Kan masih mungkin 4 rakaat saya gitu ya sholat zuhur. Nah kan dia selesai itu, kan saya masih punya 3 rakaat. Tiba-tiba datang lagi yang berikutnya. Nah begitu seterusnya. Jadi musalsal gitu ya. Nah kalau yang seperti itu sepakat para ulama secara fikih sah sholatnya. Sah sholatnya. Yang kontroversi kalau ada 3 orang masbuk. Contoh ya, ini ada imam, ada orang yang tadi sholat 1 rakaat terakhir gitu ya. Mau berdiri untuk menyempurnakan rakaat yang terakhir. Ada 3 orang datang, atau misal begini, mereka ada 3 atau 4 orang masbuk berbarengan sholat dan mereka ini masing-masing tinggal 1 rakaat. Berdirilah 4 ini gitu ya. Kan mayoritas para ulama mengatakan 4-4-nya yang masbuk ini menyempurnakan sholat masing-masing. Mohon maaf, tapi ada praktek di Jawa Barat saja. Saya belum menemukan di kota lain. Nah gitu, memang Jawa Barat ini dia punya mazhab sendiri gitu ya. Di Jawa Barat itu saya lihat ada 4 orang yang masbuk ini yang harusnya menyempurnakan sholat masing-masing, itu 1 orang ke depan jadi imam. Atau 3 mundur. Ya, nah ini Bapak Ibu mohon maaf, ijtihad
satu ormas ini yang ada di Jawa Barat saja, gitu ya. Dan saya pernah bertanya, itu kira-kira mohon maaf apa dalilnya? Ya, saya dijelaskan dalilnya, Ustadz, kan kata Nabi, kalau kalian berdua dalam safar, tunjuklah imam, pemimpin. Saya bilang, tapi kan itu dalam safar, ini kan sholat. Kalau sholat kan harus ada dalilnya, ya itu dalilnya gitu. Nah, jadi belum ada, Bapak Ibu, saya belum menemukan ada dalil yang spesifik menjelaskan bahwa 4 orang masbuk itu 1 orang ke depan jadi imam atau 3 mundur. Itu belum ketemu dalilnya, ya. Nah, jadi yang saya tahu dalilnya dalil tentang safar. Kata Nabi, kalau kalian sedang safar berdua, tunjuk 1 orang menjadi imam. Jadi pakai kias gitu ya. Jadi kias katanya, kalau safar aja perlu memilih pemimpin, maka sholat juga perlu memilih pemimpin. Nah, itu kira-kira begitu kira-kira. Ya, nah, cuma saya mohon maaf ya dengan segala kerendahan hati menghormati para ulama di ormas ini, namun memang saya tidak merekomendasikan mengambil pendapat itu karena menyelisihi pendapat ulama 4 mazhab ya, dan juga bertentangan ya dengan banyak fatwa-fatwa para ulama gitu, ya. Wallahu alam. Ya. Selesai sudah semua pertanyaan. Saya masih ada. Masih ada 2 ini. Mungkin cepat aja Bapak, maka kita ya, maka satu-satu aja. Ya. Jadi pada saat kita masuk masjid, pada saat itu juga adzan sedang dikumandangkan. Oke. Kemudian pada saat kita masuk masjid, apakah sebaiknya kita berdiri sambil menunggu adzan selesai atau kita bisa langsung berdiri? Oh ya, baik. Ya. Mangga Kang, silakan. Ya. Mau nanya ya, silakan. Tidak merapat kaki, tidak dirapatkan. Oke, ya baik. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ke masjid, azan sedang dikumandangkan, maka memang kita dimakruhkan untuk duduk. Makruh hukumnya, tapi tidak berdosa. Makruh, dibenci. Mengapa makruh? Karena azan dikumandangkan, kita diperintahkan untuk menjawab azan. Ustadz, tapi kan kenapa kita nggak duduk aja? Kan boleh duduk sambil dengar azan. Masalahnya kata Nabi, jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Nah, itu begitu kuncinya, ya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu udah nggak kuat berdiri lama, boleh duduk, nggak ada masalah. Kalau ada uzur, ya. Tapi kalau tidak ada uzur, disarankan kita berdiri dulu sampai azan selesai, baru kita sholat qobliyah dan sholat tahiyatul masjid, atau mau 2 in 1 boleh gitu ya, kalau waktunya tidak memadai boleh. Kemudian begitu salam, kemudian baru kita kemudian sholat gitu ya. Kemudian bagaimana tentang mempertemukan kaki dan bahu? Nah, ini menarik, tapi mungkin panjang, nanti kita akan bahas lebih detail di pertemuan akan datang. Ringkas aja Bapak Ibu sekalian, sepakat para ulama, ini sepakat para ulama salaf, bertemunya kaki atau tumit dengan tumit, bahu dengan bahu itu bukan rukun sholat, ya, bukan rukun sholat. Artinya sholat tetap sah walaupun tidak rapat dan tidak bertemu bahu. Bahkan bertemu bahu, bertemu tumit itu bisa makruh Bapak Ibu, itu bisa makruh hukumnya. Itu bahkan mohon maaf disampaikan oleh ulama yang menjadi rujukan, mohon maaf, sahabat-sahabat salafi gitu ya. Itu kan mengatakan misalnya Syekh bin Baz atau Utsaimin, kata beliau, salat mempertemukan bahu dengan bahu, tumit dengan tumit itu makruh kata beliau. Padahal kan beliau dianggap ulama yang cukup keras ya di dalam pendapat itu, tapi justru mengatakan sholat bahu bertemu bahu, tumit bertemu tumit itu makruh kata beliau. Mengapa? Karena dianggap berlebihan. Tapi Ustadz katanya ada hadis. Bapak Ibu, kita makanya hadis itu perlu dipelajari kepada ulama. Hadis tidak bisa dibaca sendiri. Saya singkat aja karena waktunya pendek. Nanti katanya setelah ini ada yang walimah safar mau umroh ya. Jadi Bapak Ibu, jadi ada hadis Nabi begini, hadisnya berbunyi begini,
Ada sahabat yang masih remaja katanya, saya sholat subuh bersama dengan Nabi dan beberapa orang sahabat. Saya melihat salah seorang sahabat Nabi merapatkan tumitnya dengan tumit orang di sebelahnya, bahunya dengan bahu orang di sebelahnya. Saya ulangi bunyi hadisnya, saya melihat salah seorang, ratusan orang sahabat Nabi, dia cuma melihat satu orang. Gitu. Nah, ini yang tidak dipahami oleh beberapa komunitas di tempat kita itu ketika praktek itu, sehingga kan Bapak Ibu tahu nggak, di beberapa masjid ada poster gitu ya, kalau bahunya rapat tanda centang begitu, tumitnya rapat tanda centang, kalau tumitnya longgar tanda cross begitu. Nah, ini saya tersinggung Bapak Ibu, itu siapa yang mengajari begitu ya? Ulama sepakat bahwa justru bisa bukan rukun dan bisa makruh kalau terlalu rapat. Jadi maksudnya rapat itu jangan sampai ada orang bisa sholat di sana, cukup satu orang, kita justru biarkan. Itu nggak boleh. Kalau jedanya cuma satu kepalan, dua kepalan itu boleh, karena nggak muat satu orang. Memang ada orang yang sekecil itu, Bapak Ibu, nggak mungkin. Gitu ya. Jadi kalau jaraknya satu kepal, dua kepal boleh. Nah, dulu saya hampir kena juga ya pendapat ini. Jadi dulu ada pengalaman, itu ada orang tua sholat, kan ada anak muda gitu ya, nempel rapat kakinya, orang tuanya minggir kanan, dikejar lagi minggir, jadi sampai ke pinggir tuh orang tuanya. Nah, ini salah Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu kalau saya sarankan itu kalau ketemu yang begitu injak aja kakinya begitu, injak aja itu, biar jadi pelajaran gitu. Ya, ini gara-gara belajar hadis tidak berguru itu bahaya gitu ya. Nah, itu Kang. Jadi intinya tidak wajib merapatkan barisan. Walau alam, mangga saya persilakan kembalikan kepada DKM.